jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih membahas dalam tema asik kejar dunia tiba-tiba bangkrut. Nah, tapi sebelum kita lanjut pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Video tayangannya adalah orang dalam gangguan jiwa di Depok meninggalkan uang 100 juta rupiah. Penasaran kan? Silakan kita lihat. Ya. Pada saat kita mengejar dunia, tiba-tiba kita meninggal. Kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Tapi bagaimana cara kita bisa istiqomah tetap ke dalam Islam walaupun sedang bekerja gitu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abu Utsman, Maulana, Tekurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang istimewa. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah ila akhiril ayah. Rijal, seorang laki-laki, la tulhihim tijarah, tidak dia dimanipulasi, tidak dia daripada terilusikan oleh jual beli, mereka tidak tertipu daya oleh jual beli, berarti dia juga berjual beli, tapi dia tidak fokus kepada jual beli tersebut. Kenapa? La tulhihim tijaratun wala bay'un, ataupun jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dunia bisnis, tapi ternyata dia tidak dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah kaget gitu. Ini ada apa nih? Seperti gempa bumi, bergemuruh tanahnya Madinah. Kelihatan debu berterbangan. Maka subhanallah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada para sahabat. Para sahabat, ada apa itu? Kenapa bergemuruh tanah ini, debu ini berterbangan? Kata sahabat, itu Abdurrahman bin Auf sedang dibawakan hartanya. Wah, emang sebanyak apa hartanya? Itu 800 ekor onta yang sedang bawa hartanya Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, sahabat Nabi SAW bayangkan hartanya sampai dibawa oleh 800 ekor onta. Saking banyaknya hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata Nabi SAW, dia penghuni surga walaupun dalam keadaan merangkak masuknya. Maksudnya adalah dia lambat diperiksanya karena saking banyaknya hartanya. Mendengar ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen nyumbangin semua hartanya, sedekahin semua hartanya agar bisa lebih cepat masuk surga. Namun ternyata tetap menjadi orang kaya. Artinya dia tidak dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya istiqamah? Para ulama kita mengajarkan itu yuqarribu ahlal khair, dekati orang baik, dekati orang soleh. Selalu punya teman yang soleh di sampingnya. Jadi ketika dia berjual beli ataupun ketika dia berbisnis, ketika dia sibuk dengan urusan dunia, senantiasa berada di sampingnya penasehatnya atau orang soleh yang ada di sampingnya, yang senantiasa berhubungan, berkomunikasi dengan dirinya. Setidaknya ada partner yang soleh bersamanya yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Subhanallah. Kalau dikatakan mendekati orang soleh, tentu saja dia mendekati tempat orang-orang soleh. Jadi mustahil orang yang pengen istiqomah tapi malas ke tempat orang soleh, yaitu ke pengajian, ke majelis, ke masjid. Subhanallah. Maka kalau diminta untuk mendekati alim ataupun ulama, maka mustahil dia adalah orang yang jarang ke tempat ibadah. Jadi kalau mau istiqomah mesti rajin ke tempat ibadah, karena di sanalah kita diajarkan setiap hari 5 kali sehari sholat di masjid. Subhanallah, insya Allah menjadi pribadi yang istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika menginginkan istiqomah tentu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam kebaikan, dalam agamamu, dalam ketaatan padamu. Intinya adalah kita butuh circle yang baik. Ya, buat teman-teman semua, jamaah Islam itu indah. Kita butuh orang soleh di samping kita. Kita butuh untuk ke tempat orang-orang soleh, ke majelis ilmu, ke masjid. Insya Allah menjadikan diri kita lebih istiqamah. Allah ta'ala. Masya Allah, benar sekali Ustaz. Kita memang harus benar-benar punya circle orang-orang baik. Iya, mustahil kalau nggak ada circle yang baik. Walaupun bermain futsal, iya, cari teman-teman yang mengingatkan akan ibadah. Iya dong, ada klub yang mengharuskan menutup lutut aurat. Ustaz, banyak orang yang kerja mati-matian dan juga banyak yang bilang bekerja itu adalah ibadah. Tapi benar nggak sih bekerja yang sebenarnya itu kita tidak menyebabkan meninggalkan sholat atau akhirat gitu? Mantap, pertanyaannya luar biasa. Keren kan? Keren banget. Bener. Bagus. Kepada semua pekerja, semua yang lelah karena mencari nafkah, selamat dapat pahala ibadah. Luar biasa. Ya, termasuk kameramen yang luar biasa.
Masya Allah, tabarakallah. Dan semua yang bertugas luar biasa. Ya, Yang di control room luar biasa. Sudah tiga gelombang ini. Dari pagi, siang, sore, malam luar biasa. Insya Allah bonusnya cepat keluar. Amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Dari Allah. Jamaah bertanya, apakah kerja itu ibadah? Jawabannya iya. Karena kerja itu perintah Allah. Sekali lagi, bekerja itu perintah Allah. Memang rezeki sudah ditetapkan, rezekinya sudah sekian. Mohon maaf, ketika 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah ditentukan. Lalu anak dalam perut ibunya 120 hari sudah ditentukan rezekinya, usianya, jodohnya, kemudian baik buruknya sudah ditetapkan. Tapi dalam ketentuan ini tetap kita berusaha untuk mencari rezeki. Walaupun rezeki itu sudah ditetapkan. Makanya minta ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tambahkan rezekiku. Tambahkan rezekiku. Yang banyak. Yang banyak. Mudah. Mudah. Halal. Halal. Lagi berkah. Lagi berkah. Jadi kalau kita minta rezeki, mintanya tambahannya. Jangan pokoknya. Kalau habis rezekimu, matilah kau. Kan sudah ditetapkan. Pokok atau tambahan. Tambahan. Ulangi. Pokok atau tambahan. Tambahan. Sudah itu banyak atau sedikit? Banyak. Nah, gitu. Benar. Kemudian setelah itu mudah atau susah? Mudah. Mau nggak rezekinya banyak dan mudah? Mau? Mau. Jangan yang susah-susah. Mohon maaf ya. Ada pekerjaan gajinya 1 miliar. Mau? 1 bulan 1 miliar. Mau? Hah? Mau? Mau. Gosokin giginya singa. Gosokin gigi singa. Saya jadi nggak mau deh. Makasih Ustaz Maulana. Tapi saya mau bertanya sama Ustaz Syam nih. Ustaz, bagaimana dengan orang yang bekerja tapi sulit untuk menjalankan ibadah di tempat kerjanya? Apakah boleh mencuri waktu untuk menjalankan ibadah? Kalau memang keadaan terpaksa seperti teman-teman kita mungkin para devisa, orang yang kerja di luar negeri memang tempat ibadahnya susah, maka silahkan semampunya dia. Tapi disarankan mencari kerjaan yang tidak menghalangi daripada ibadah. Kayak guru-guru kami berpesan cari kerja itu yang tidak menghalangimu dari sholat 5 waktu. Karena ternyata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan bahwa ijtihaduka fima duminalak, ya, engkau bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang sudah dijamin bagimu, yaitu rezeki, tapi engkau terlalu santai dengan sesuatu yang diwajibkan bagimu, itu adalah alamat daripada matinya hati. Jadi rezeki sudah dijamin, ya, tapi sholat itu diwajibkan, justru orang malah santai sama yang diwajibkan, sama yang dijamin dia terlalu serius, maka subhanallah bisa jadi mati hati. Subhanallah, berhati-hatilah dengan pekerjaan yang menghalangi daripada sholat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama. Syam. Tapi Habib Usman, bener nggak sih orang bekerja mati-matian di dunia ini, tapi rezeki itu nggak akan berubah, dan kalau memang rezekinya dikit ya sedikit, itu bener nggak sih, Bib? Jangan bengong. Jangan apa tuh Korea Ustaz Maulana. Ustaz Syam, mau ikut ngagetin nggak bisa. Cuma Ustaz Maulana doang yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita mereka kejar dunia mati-matian. Bahkan mereka pergi pagi pulang malam. Bahkan ada juga pergi pagi pulang pagi. Ada juga pergi pagi pulang pagi, pergi lagi pulang lagi. Ada yang 2 hari nggak pulang, ada yang 3 hari nggak pulang, ada yang seminggu nggak pulang, ada yang sebulan nggak pulang. Ada malah 6 bulan. Ada juga yang 6 bulan. Pelaut. Masya Allah. Jadi intinya adalah yang sampaikan tadi Ustaz Maulana, Masya Allah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika usia dalam kandungan 4 bulan juga ditentukan jodohnya, rezekinya, mautnya, kapan dia meninggalnya, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, apakah rezeki bisa ditambahkan atau rezeki bisa berubah? Rezeki itu bisa berubah. Takdir itu bisa dirubah. Takdir bisa dirubah dengan 3 hal. Oh, apa itu? Pertama, 1. takdir bisa dirubah dengan doa. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, yang meminta kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah, yang bangun malam kepada Allah, yang dimana manusia banyak yang sedang tidur. Cuman kerjanya nonton bola doang, tidur lagi tadi pagi. Ya kan? Ada juga yang memang niat buat bangun. Ada juga sambil nonton bola, istirahat dia sholat. Siapa orang yang minta ampunan kepada Allah dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama inilah berdoa, minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kalau mau dia dirubah takdirnya, pertama dengan doa, kedua dia dengan bersilaturahmi.
Siapa orang yang bersilaturahmi akan dibanyakan rezekinya, akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan jalan keluar daripada setiap urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan diri kepadanya. Ketika dia bersilaturahmi ada keberkahan. Mungkin ada seseorang yang dimana dia susah dalam pekerjaannya, ini, itu, dan lain sebagainya. Silaturahmi dapat kerjaan, silaturahmi dapat objekan, silaturahmi dapat ini, itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang bisa merubah takdir adalah dengan sedekah. Sedekah tadfa'ul bala, sedekah mencegah bala, wabah, dan musibah. Dan bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah sampai akhir, bisa sampai 700 kali lipat. Dan bahkan Allah kasih bisa lebih, insya Allah. Masya Allah, berarti intinya kita bisa merubah takdir dengan banyak berdoa, Banyak. beribadah, bersilaturahmi. Istighfar, bertakwa Istighfar. pun sama. Bertakwa, Berarti- istighfar, silaturahmi, apa lagi? Sedekah. Sedekah. Berarti Apa lagi? DSS. DSS apa tuh? Doa, sedekah, silaturahmi. Doa. Benar. Masya Allah, Bukan, terima kasih. bukan SKSD saat. Sholat, Ya, Kerja, sedekah, D-nya doa. doa. Masya Allah, terima kasih Habib. Baiklah jemaah di rumah, pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh, berarti ini segmen TDU. TDU? Iya. Tanya dong Ustaz. Oh, TDU. Ya bener, TDU. Baik, pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Izin Waalaikumsalam bertanya, mungkin wabarakatuh. ini juga mewakili banyak orang di luar sana ya. Suami saya kerja mati-matian sampai tidak tahu ada waktu untuk istri dan anak. Kalau saya minta jalan-jalan suami selalu bilangnya sibuk. Saya pernah, teman saya nggak sengaja ketemu suami saya di jalan. Suami saya terlihat mesra dengan perempuan lain lagi. Saya pernah tanya ke suami tapi suami nggak ngakui dan bahkan suami pelit sama istri dan anak-anaknya. Bukannya rezeki juga berasal dari anak dan istri ya Ustadz. Terus kalau suami pelit, bagaimana bisa mendapatkan rezeki lebih Ustadz Syam? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kecurigaan ibu terhadap suami mesti dibuktikan terlebih dahulu. Kalau ada orang lain menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain selingkuh, lalu tidak bisa membuktikannya, maka yang menuduh itulah yang dihukum. Waduh. Jadi jangan sampai asal curiga terhadap suami kalau cuma dengar omongan orang lain. Maka subhanallah, jangan sampai kalau tidak ada buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki suami juga berasal daripada anak dan istri. Bukan berasal daripada anak dan istri, berasal dari Allah tapi atas doa istri dan anak. Maka jangan berhenti untuk mendoakannya. Yang ketiga, bagaimana dapatkan rezeki berlebih meskipun suaminya pelit, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lainnya. Istri silahkan izin untuk bekerja ya. Dan yang keempat adalah jangan terlalu banyak mengeluh karena dari pertanyaannya banyak sekali keluhannya. Subhanallah, dari awal suaminya tidak punya waktu, yang kedua suaminya selingkuh, yang ketiga kurang uangnya, jadi terlalu banyak Dan keluhannya. ternyata itu semua dalam mimpinya. Masya Allah. Sampai suaminya disuruh minta maaf. Masya Minta Allah. maaf karena saya sudah selingkuh. Berjalan sama wanita. Di mimpimu. Dalam mimpi istriku. Tapi bersabar dan bersyukur, insya Allah Allah kasih jalan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam, Sama-sama. Ustadz Maulana. Baiklah jemaah di rumah, jangan kemana-mana ya karena setelah ini kita akan bacakan kembali pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.